Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga anak-anak kelas 6 MI Tarbiyatus Syarifah dalam lindungan Allah dan selalu sehat walafiat. Sebagaimana keadaannya Bu Husna pada hari ini juga sehat walafiat. Anak-anakku kelas 6 MI Tarbiyatus Syarifah, kita bertemu lagi dengan Bu Husna dalam belajar online. Dalam materi tema 1, subtema 1 dan 2, kita akan belajar menyimpulkan informasi berdasarkan hasil pengamatan, membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan, menganalisa penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dan mengidentifikasi karakteristik geografis dalam kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN, serta memahami cara pembuatan patung dan mempraktikkannya. Anak-anakku, dalam tema 1 berjudulkan Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 1 Tumbuhan Sahabatku, subtema 2 Hewan Sahabatku, Bu Husna akan mengajarkan tentang ide pokok bacaan. Ayo, siapa yang masih paham, siapa yang masih mengenal apa itu ide pokok? Ya, ide pokok atau gagasan utama yaitu masalah utama yang dibahas atau diungkapkan dalam bacaan. Ide pokok biasanya memuat informasi penting dari suatu bacaan. Berikut contoh ide pokok dalam bacaan bagaimana jagung berkembang biak. Ide pokoknya berada di awal paragraf yang terdapat dalam kalimat, tahukah kamu bagaimana tanaman jagung berkembang biak? Nah, sekarang Bu Husna akan menjelaskan tentang jenis paragraf berdasarkan letak ide pokok. Jenis paragraf berdasarkan letak ide pokok ada 3. Yang pertama, deduktif, yang artinya ide pokok berada di awal kalimat. Yang kedua, induktif, yaitu paragraf yang ide pokoknya berada di akhir kalimat. Yang ketiga, campuran, yaitu paragraf yang ide pokoknya berada di awal dan di akhir kalimat. Anak-anak, berikutnya kita akan belajar tentang membuat kesimpulan. Membuat kesimpulan yang baik seperti apa sih? Nah, sebelum kita belajar membuat kesimpulan yang baik dan benar, maka terlebih dahulu kita harus paham apakah kesimpulan itu. Kesimpulan adalah intisari berdasarkan uraian yang sebelumnya bersifat umum. Cara membuat kesimpulan: 1. Gunakan bahasa sendiri dengan kosakata yang tentunya harus baku. Yang kedua, kesimpulan harus berdasarkan ide pokok suatu paragraf. Yang ketiga, kesimpulan harus memuat kata kunci dari kalimat penjelas. Berikut contoh bagaimana cara kita membuat kesimpulan yang baik. Dalam bacaan fakta unik kelelawar, anak-anak, apa yang dapat disimpulkan dari fakta unik kelelawar? Ternyata kesimpulannya dalam bacaan itu adalah kelelawar hewan mamalia yang mencari makan pada malam hari dan mempunyai pendengaran yang sangat baik. Berikutnya anak-anak, kita belajar tentang peta pikiran. Apa peta pikiran itu? Ya, peta pikiran adalah cara menyajikan konsep atau ide dalam bentuk diagram. Berikutnya, Bu Husna akan memberi contoh peta pikiran. Peta pikiran pada sila keempat. Apa peta pikirannya? 1. Bagaimana lambang sila keempat? Lambangnya jelas adalah kepala banteng.
Yang kedua, bagaimana bunyi sila keempat? Bunyi sila keempat tentunya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang ketiga, peta pikiran dari sila keempat adalah contoh perilaku yang mencerminkan sila keempat. Apa itu contoh perilaku yang mencerminkan sila keempat? Yakni kita suka musyawarah, belajar bersama. Nah, dari beberapa penjelasan yang Bu Husna jelaskan tadi, yaitu tentang ide pokok, membuat kesimpulan, dan belajar peta pikiran, maka anak-anak diharapkan semangat belajar serta giat membaca. Anak-anak, tugas untuk kalian, tugas belajar di rumah, yaitu tulislah di buku tugas sekolah karangan sebanyak 5 paragraf atau 1 halaman buku tulis. Temanya tentang tumbuhan dan hewan. Tuliskan ide pokok paragraf pada masing-masing paragraf. Terus, apa kesimpulannya? Sekian pembahasan tema 1, subtema 1 dan 2 dari Bu Husna. Tetap semangat, jaga kesehatan. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.